Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Amirnisa dengan NIM 14 12 30 448. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan mempresentasikan hasil analisis saya terkait dua studi kasus yang telah diberikan oleh Bapak Hafid. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan langsung masuk pada step yang pertama. Baik, untuk yang pertama ada kasus satu, yaitu kasus Telko Indo versus Hypertalk. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas dan secara singkat mengenai Hypertalk ini sendiri. Jadi, Hypertalk adalah startup telekomunikasi asal Korea Selatan yang baru masuk ke pasar Indonesia. Meski tergolong pendatang baru atau late mover, mereka langsung membuat dampak besar melalui strategi yang agresif di Indonesia. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa layanan dari Hypertalk. Yang pertama ada voice, SMS, dan data mobile dasar. Kemudian yang kedua ada layanan digital lifestyle. Yang ketiga ada platform berbasis aplikasi atau app-centric. Kemudian yang keempat ada ekosistem partnership. Dan yang kelima ada inovasi layanan dan tambahan atau upsell. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini saya akan memberikan advantage dari first mover dan late mover. Untuk yang pertama ada first mover advantage dari Telco Indo. Yang pertama ada brand recognition dan trust. Itu sebagai pionir, Telco Indo memiliki kepercayaan pasar. Kemudian yang kedua ada jaringan infrastruktur. Nah, Telco Indo ini kemungkinan telah memiliki BTS, sistem blinding, dan layanan pelanggan yang mapan begitu. Kemudian yang ketiga ada customer base yang besar. Nah, ini tuh memungkinkan leverage untuk upselling atau bundling dengan produk-produk lain. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai late mover advantage dari Hypertalk ini sendiri. Yang pertama ada pricing destructive dengan ARPU sebesar 18.000 ditambah dengan subsidi dari investor sebesar 9.000. Hypertalk bisa membakar uang untuk akuisisi dari pengguna. Kemudian yang kedua ada fitur lifestyle digital. Nah, ini tuh lebih relevan dengan generasi muda yaitu yang digital native. Nah, ini tuh menjadikan mereka lebih memiliki teknologi teknologi technological leap yang besar. Kemudian yang ketiga ada tanpa legalisasi sistem. Nah, ini tuh lebih fleksibel dalam inovasi dan adaptasi teknologi ke depannya. Nah, oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu ada strategi Telco Indo merespon Hypertalk sebagai pendatang baru. Nah, dari segi RPO yang telah diketahui, maka tuh kita bisa lihat bahwa Hypertalk ini memiliki harga yang relatif rendah daripada Telco Indo. Nah, maka strategi yang dapat Telco Indo lakukan adalah yang pertama, Telco Indo tuh tidak boleh melakukan persaingan harga karena ini akan mengurangi margin dari Telco Indo itu sendiri. Dan seperti teman-teman tahu bahwa persaingan harga dengan cara kita menetapkan harga lebih murah daripada pesaing itu tidak menjadikan value atau produk kita menjadi salah satu produk yang ada di hati masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua ada menambah nilai produk dengan layanan, maaf, menambah nilai produk dan layanan dari Telco Indo. Nah, dengan memiliki keunggulan kepercayaan pasar, kemudian brand awareness yang tinggi, dan pangsa pasar yang relatif besar di Indonesia, Telco Indo tuh bisa meningkatkan produk maupun layanan agar loyalitas pelanggan itu lebih meningkat. Karena dengan adanya peningkatan value, maka pelanggan akan merasa lebih puas dan pelanggan akan lebih loyal terhadap layanan dan produk-produk dari Telco Indo itu sendiri. Baik, kita masuk ke pembahasan soal dua, tapi masih dalam kasus pertama. Nah, ini adalah dua skenario reaksi kompetitif yang bisa dilakukan oleh Telco Indo. Nah, skenario yang dapat dilakukan oleh Telco Indo untuk tetap mendominasi pasar dan mendapat pertumbuhan di tengah gempuran dari hypertalk ini sendiri, saya merangkum menjadi
dua skenario. Skenario yang pertama itu bisa meningkatkan brand awareness serta pangsa pasar dari Telco Indo dengan cara perikanan kembali yang lebih efektif dan pendekatan terhadap anak muda melalui media sosial dan workspace. Nah, yang kedua ini yaitu peningkatan inovasi produk dan layanan Telco Indo untuk bersaing dengan layanan yang diberikan oleh Hypertalk. Hypertalk. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, dari segi peningkatan awareness dan juga pangsa pasar Telco Indo, ini ada skenario yang bisa dilakukan. Yang pertama itu skenario dilakukan dengan cara melakukan pengiklanan produk dan layanan yang Telco Indo punya dengan lebih efektif. Yang pertama dengan menggandeng berbagai influencer muda yang mengedukasi di berbagai bidang untuk memperkenalkan kembali produk dan layanan yang dimiliki oleh Telco Indo serta dikemas dengan lebih alami dan lebih menarik. Kemudian seperti dengan adanya vlog mengenai budaya, kemudian seni dan lifestyle yang digabungkan dengan layanan yang dimiliki oleh Telco Indo. Kemudian yang kedua dengan bekerja sama dengan workspace yang ada di berbagai kota untuk sedikit memberikan layanan Telco Indo di sana seperti layanan internet, konsultasi operator atau layanan, kemudian menyediakan event-event menarik, kemudian ada workshop serta seminar mengenai teknologi maupun hal-hal lainnya. Di sini memiliki peluang yaitu penduduk Indonesia yang didominasi oleh generasi muda serta tren works from anywhere menjadikan ini peluang emas Telco Indo untuk meningkatkan brand awareness bagi anak-anak muda. Kemudian di sisi lain juga Telco Indo juga memberikan perspektif lainnya bahwa Telco Indo itu bukan hanya sekedar penyedia layanan operator, tetapi juga sebagai penunjang lifestyle dari teman-teman generasi muda atau Gen Z. Kemudian untuk resikonya sendiri, yaitu memerlukan biaya yang cukup besar untuk pemasaran karena berkolaborasi dengan influencer, workspace, dan pembuatan event-event memerlukan biaya yang besar, kemudian memerlukan juga sumber daya yang lebih besar. Nah, strategi ini juga tidak menjamin perkembangan brand awareness dan pangsa pasar akan naik dengan lebih cepat ataupun pesat seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke strategi yang kedua, yaitu dengan mengembangkan layanan dan produk dari Telco Indo sendiri. Nah, selain dengan lebih memperkenalkan kembali produk dan layanan yang Telco Indo punya kepada masyarakat, Telco Indo itu juga bisa dengan cara memberikan layanan-layanan dan produk-produk baru. Nah, ini bisa dilakukan oleh Telco Indo untuk meningkatkan eksistensi mereka dan selalu meningkatkan layanan mereka agar tetap relevan dengan kebutuhan dan tren yang ada di masyarakat. Nah, inovasi-inovasinya itu seperti berikut. Yang pertama, dengan Telco Indo eSIM dan multi-number virtual line. Nah, pelanggan dapat menggunakan eSIM langsung dari aplikasi dan memiliki nomor virtual kedua untuk keperluan kerja, bisnis online, ataupun traveling. Kemudian, inovasi ini belum dimiliki oleh banyak operator serta bisa menjawab keresahan yang ada di Gen Z maupun para freelancer di luar sana. Kemudian yang kedua ada paket komunitas pintar. Nah ini paket yang menarik ya. Jadi paket internet ini berbasis dengan komunitas seperti kampus, RT, fans club maupun game squad. Nah dengan kuota bersama, fitur sharing dan reward referral, komunikasi ini merupakan persaingan logika terbalik yang dimiliki oleh Hypertalk karena di sini berbasis sosial, sedangkan untuk Hypertalk sendiri layanan-layanan mereka berbasis dengan individualistik seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Telco Indo Protect. Nah, ini menjamin bahwa internet aman dan privasi untuk keluarga. Nah, paket tambahan ini berisi seperti parental control, kemudian anti malware dan VPN ringan, kemudian ada anti scam dan SMS fraud. Nah, ini bisa menjadi inovasi yang menarik karena rentannya cybercrime di Indonesia. Dan juga salah satu inovasi yang belum dilakukan oleh Hypertalk itu sendiri.
Kemudian yang keempat ada paket lifestyle lokal. Nah, ini merupakan paket bundling dengan platform hiburan lokal di Indonesia seperti streaming yang dilakukan oleh video, RCTI Plus, dan eh, Musik Match. Kemudian ada akses e-learning yang dilakukan oleh Zenius dan Ruang Guru. Kemudian ada bisa juga dengan diskon UMKM lokal di aplikasi-aplikasi tertentu, khususnya aplikasi yang ada di Telkomsel. Nah, strategi ini tuh merupakan versi lokalnya dari super app digital milik Korea Selatan yaitu HyperTalk. Nah, ini tuh mengusung konsep yang sama yaitu konsep hiburan namun dengan cita rasa atau suasana yang lebih melokal. Nah, tentunya di strategi ini juga memiliki peluang dan resiko. Peluangnya sendiri itu bisa lebih membuka pandangan masyarakat terkait Telko Indo sendiri, yaitu Telko Indo tetap lebih relevan dan juga tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Ini menjadi kayak apa ya, semangat baru untuk masyarakat bisa lebih melihat lagi, oh bahwa Telko Indo itu bisa ya selalu relevan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Namun, ini juga memiliki resikonya tersendiri, seperti eh, adanya R&D dan memerlukan riset yang lumayan lama dan juga biaya yang lebih mahal, seperti itu. Oke, kita masuk kasus yang kedua, yaitu DF Food mencari peluang ekspansi ke Asia Tenggara, khususnya ke Indonesia. Nah, Delisio Fettuccine atau DF Food adalah perusahaan makanan kemasan asal Italia yang berdiri sejak tahun 1898. Nah, produk dari DF Food ini telah merajai pasar di Eropa dengan produk utama yaitu pasta instan, saus siap saji, dan camilan berbahan dasar gandum organik dan lebih sehat seperti itu. Nah, saya akan memberikan produk-produk apa aja yang dimiliki oleh DF Food ini. Antara lain yang pertama ada berbagai jenis pasta instan, kemudian ada saus siap saji, kemudian ada camilan dari gandum organik, kemudian ada minyak zaitun extra virgin, kemudian ada cuka blasmik, kemudian ada keju parmesan dengan kemasan parut, kemudian juga ada sup kental atau creamy soup organik. Oke, untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu tantangan yang berpotensi dialami oleh DF Food saat memasuki pasar Indonesia. Nah, ini pastinya memiliki berbagai tantangan, seperti yang telah disebutkan dalam data. Oke, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah salah satu tantangan terbesar, merupakan ketidaksesuaian selera konsumen Indonesia dengan produk berbasis gandum seperti pasta. Nah, data menunjukkan bahwa 64% konsumen Indonesia itu lebih memilih produk makanan karena rasanya cocok di lidah mereka, seperti itu. Yang kedua, ada tingginya tingkat nasionalisme konsumen. Nah, konsumen itu semakin peduli terhadap asal-usul dari produk, kemudian keterlibatan produsen lokal, dan dampak sosial dari produk yang mereka beli. Sebagai perusahaan asing, DF Food ini bisa dianggap sebagai produk luar yang kurang memberikan nilai ekonomis bagi perusahaan-perusahaan lokal. Kemudian yang kedua ada hambatan regulasi dari bahan baku dan sertifikasi halal. Nah, untuk pasar Indonesia yang 82% penduduknya merupakan Muslim, aspek halal tuh bukan hanya sekedar nilai tambah, tetapi juga merupakan sistem atau syarat yang mutlak. Nah, maka dari itu, selain produk makanan dari impor Italia ini akan dikenakan bea cukai sebesar 15% dari harga jual. Nah, ini akan meningkatkan harga akhir di pasar Indonesia dan menekan daya saing dari harga produk DF Food itu sendiri. Kemudian, yang keempat ada rendahnya brand awareness dan koneksi budaya. Dengan tingkat kesadaran merek kurang dari 2%, DF itu masuk ke pasar di mana nyaris tidak dikenali oleh konsumennya. Berbeda dengan pasar Eropa, di mana mereka memiliki sejarah panjang sejak 1898, di Indonesia brand ini tidak memiliki nilai historisnya tersendiri, kedekatan budaya maupun koneksi emosional
dengan masyarakat maupun calon konsumen seperti itu. Kemudian yang kelima ada persaingan pasar yang ketat. Karena adanya tiga brand besar yang telah dahulu mendominasi pasar yang ada di Indonesia. Nah, brand besar ini sudah memiliki brand awareness dan pangsa pasar yang luas di masyarakat. Nah, inilah yang menjadi hambatan dari DF Food sendiri untuk masuk ke pasar Indonesia. Kemudian ada pembahasan soal yang kedua. Ini adalah analisis strategi dari DL Food. Nah, di sini ada tiga strategi yang disebutkan dalam soal. Saya akan membahas satu persatu dan mana sih strategi yang menurut saya itu lebih efektif dan efisien diterapkan oleh DL Food untuk memasuki pasar di Indonesia. Oke, masuk strategi yang pertama ada strategi export via distribution. Nah, di sini memiliki peluang yaitu DFood memiliki link pendistribusian produk yang lebih baik. Nah, mereka juga memiliki peluang untuk memasuk pasar dengan lebih mudah. Namun, resikonya biaya masuk yang tinggi karena produk itu masih merupakan produk luar negeri dan masih menggunakan prosedur impor. Nah, ini tuh memiliki keterbatasan kontrol dalam pendistribusiannya juga, seperti itu. Kemudian ada adaptasi produk. Nah, sulit dalam penyusuan rasa di masyarakat lokal, sulit juga dalam penyusuan kemasan karena adanya budaya dan preferensi desain yang disukai oleh masyarakat lokal. Jadi karena produknya merupakan produk asli, namun hanya hanya bekerja sama dalam bidang pendistribusiannya saja, jadi produknya itu masih asli sehingga susah untuk labelisasi halal dan juga preferensi kemasan yang lebih melokal seperti itu. Kemudian untuk efisiensi biayanya sendiri menurut saya itu masih buruk karena adanya logistik, tarif impor, dan penyesuaian label halal yang memerlukan biaya yang lebih besar dan juga adanya bahan baku dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kemudian ada juga joint venture. Nah, joint venture 50-50 ini menurut saya peluangnya tuh lebih bisa beradaptasi karena dia punya mitra lokal yang bisa memberikan perspektif dan preferensi lokal kepada DF Food sehingga peluang untuk adaptasi, kemudian pendistribusian lokal dan juga penarikan preferensi lokal tuh lebih besar seperti itu. Dan juga gampang untuk memasuki market-market yang ada di Indonesia karena dia punya mitra lokalnya. Kemudian, resiko yang dapat dihadapi itu memiliki resiko untuk terus bergantung pada mitranya. Nah, karena mitranya tuh lebih tahu dan lebih paham mengenai pasar lokal dan pengelolaan secara lokal. Nah, selain itu adanya pembagian keuntungan yang ada karena memang ini 50-50 ya. Jadi DF Food harus rela juga membagikan 50-50 keuntungan yang mereka punya, seperti itu. Kemudian untuk adaptasi produk. Nah, peluang adaptasi produk ini sangatlah tinggi karena bermitra dengan perusahaan dalam negeri sehingga lebih mengenal pasar dan preferensi lokal. DFID itu juga bisa mengakses label halal dengan lebih mudah, seperti itu. Kemudian untuk efisiensi biaya, karena adanya kerjasama dan penyesuaian dengan preferensi lokal, maka harus melakukan R&D kembali. Nah, mungkin saat awal-awal ini akan memerlukan banyak biaya. Namun, untuk jangka menengah dan jangka panjangnya, ini menurut saya lebih efektif karena dari awal dia sudah riset keseluruhan dan dia juga riset untuk biaya ke depannya secara lebih efektif itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga ada Greenfield Investment. Nah, menurut saya peluangnya ini dia tuh lebih besar karena dia bisa meriset sendiri, bisa mengetahui sendiri, bisa melakukan R&D sendiri, dan mengetahui luar dalam berbagai macam perspektif dan pasar yang ada di Indonesia. Jadi peluang untuk perkembangannya lebih besar. Namun resikonya itu biaya juga yang lebih besar karena harus melakukan R&D dari awal hingga akhir secara keseluruhan dan juga prosesnya yang lama seperti itu. Nah, kemudian ada adaptasi produk. Dalam strategi ini bisa beradaptasi produk
yang bagus karena perusahaan tuh benar-benar melakukan R&D secara menyeluruh sehingga produk tuh bisa menyesuaikan preferensi lokal. Namun di sisi lain memerlukan waktu yang lebih lama juga. Kemudian untuk efisiensi biaya, nah untuk efisiensi jangka panjang sangat bagus karena sudah melalui proses R&D yang panjang. Namun untuk jangka pendek dan menengah mungkin belum bisa sepenuhnya efisien karena masih dalam tahap percobaan dan harus selalu dipantau terus-menerus. So, jadi kesimpulan yang saya ambil dari ketiga strategi ini dan faktor-faktor peluang, resiko, adaptasi, dan efisiensi biaya, menurut saya, strategi yang cocok untuk eh, DF Food lakukan adalah strategi joint venture 50-50 dengan PT Rasa Sapi Lidah. Nah, dengan cara memproduksi di Indonesia. Nah, melakukan aktivitas pemasaran bersama, hal ini karena peluangnya dirasa cukup bagus dan bisa menyesuaikan produk dan memperkenalkan produk ke pasar lokal, serta biaya yang digunakan dalam R&D, serta penyesuaian tidak begitu banyak, serta mudah dalam adaptasi produk dan kebutuhan lisensi halal. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, atau pembahasan soal ketiga. Yaitu gimana cara agar DevFood itu bisa diterima di masyarakat Indonesia dan juga penerimaan budaya dengan cara globalization. Nah, menurut saya ada dua tahap di sini. Yang pertama, melakukan inovasi terhadap produk dengan cara menyesuaikan dengan preferensi minat lokal. Nah, DF Food ini bisa menyesuaikan produk-produk mereka dengan makanan-makanan lokal yang ada di Indonesia. Walaupun secara basic mereka adalah produsen pasta dan makanan Italia, namun ada beberapa inovasi yang bisa mereka lakukan. Yang pertama itu dengan membuat satu set pasta instan dengan berbagai macam menu Indonesia seperti spaghetti sambal matah tuna Bali, kemudian ada lasanya rendang Padang dan menu pasta dengan berbagai tingkat kepedasan atau level. Nah, preferensi makanan lokal ini kayak menggabungkan gitu, yang pasta atau produk-produk Italia ternyata bisa loh dikembangkan atau dikolaborasi dengan preferensi lokal dengan cita rasa yang lebih lokal. Kemudian yang kedua, ada membuat berbagai varian saus yang lebih melokal seperti saus rica-rica barbecue, saus sendang, saus sambal bawang mayo, dan saus kacang wijen. Nah, menurut saya ini juga merupakan salah satu apa ya pendekatan preferensi lokal karena DF juga dia memproduksi saus-saus seperti saus tomat dan lain sebagainya. Nah, produksi saus ini juga bisa apa ya melakukan localization dengan cara dia membuat saus-saus dengan cita rasa yang lebih lokal. Kemudian yang ketiga ada membuat inovasi camilan berbahan dasar gandum, tapi dengan cita rasa yang lokal. Nah ini karena memang DF Food juga pembuat atau pemproduksi camilan dari gandum, menurut saya bisa diinovasikan dengan menambahkan rasa-rasa lokal dalam setiap camilan yang ia produksi. Oke, masuk ke tahap yang kedua, yaitu meningkatkan brand awareness dengan cara melakukan pemasaran produk-produk yang sudah diinovasi. Nah, inovasinya itu dengan cara yang pertama bisa berkolaborasi dengan influencer dan dalam memilih influencer itu harus juga disesuaikan dengan target pasar yang DF Food inginkan. Misalnya, DF Food ingin menargetkan pasar kepada anak-anak muda karena di Indonesia lagi banyak anak mudanya gitu. Nah, dia bisa mengambil influencer-influencer yang relevan dengan target pasar mereka, seperti influencer-influencer muda maupun influencer-influencer dengan gaya vlog atau gaya content creator yang lebih menarik dan lebih fresh seperti itu. Kemudian yang kedua dengan melakukan pemasaran dengan story atau cerita. Nah, dengan kita mengangkat makanan sehat dan memberikan gambaran bahwa makanan yang dominan dengan budaya Italia bisa dikolaborasikan dengan selera masyarakat Indonesia dan juga budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi
Selain menggunakan konten kreator, dalam segi periklanannya pun, DiFood bisa mengangkat bahwa oh ternyata makanan Italia tuh bisa juga dilokalisasikan atau bisa juga disesuaikan dengan preferensi-preferensi lokal yang kita suka seperti itu. Nah, yang ketiga dengan menerapkan konsep strategi pemasaran 4P yang khususnya kita menerapkan place-nya. Nah, yaitu menempatkan produk dekat dengan konsumen. Nah, artinya maka DIY itu bisa mendistribusikan produk-produknya di supermarket ataupun minimarket yang sering dikunjungi oleh masyarakat di Indonesia. Jadi kayak lebih kelihatan gitu oleh masyarakat dan masyarakat juga lebih mudah untuk menjangkau produk-produk yang dimiliki oleh DF Food ini. Jadi itulah berbagai macam analisis dan strategi untuk menjawab soal-soal dari pertanyaan UAS ini dan menurut saya itu sangat kritis dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan antusiasnya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.